Halo semuanya, di sini saya dan rekan-rekan saya kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai beban yang dapat dikurangkan dan beban yang tidak dapat dikurangkan. Nah, sebelum itu, di sini saya akan memberitahu apa saja sih submateri yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai cara menghitung harga pokok penjualan, yang kedua mengenai beban operasional, dan yang ketiga yaitu mengenai beban yang dapat dikurangkan dan beban yang tidak dapat dikurangkan. Nah, di sini pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai harga pokok penjualan atau HPP. Beban pokok usaha harga pokok penjualan atau HPP diakui menggunakan pendekatan kausalitas, di mana yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. Oleh karena itu, HPP diakui pada saat persediaan itu dijual. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Menurut Wegan, Camille, dan Keso pada tahun 2011, di halaman 202-203, ada dua sistem yang dikenal dengan pencatatan persediaan, yaitu yang pertama, sistem periodik, dan yang kedua, sistem perpetual. Menurut Wild dan Cook, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas berikut. Yang pertama, ada Specific Identification Method. Yang kedua, ada Cost Flow Method, First In, First Out atau FIFO, dan Average Cost. Yang ketiga, ada estimasi persediaan, Gross Profit Method, dan Retail Inventory Method. Metode masuk pertama dan keluar pertama atau First In, First Out atau FIFO ini berasumsi bahwa persediaan yang pertama kali dijual adalah persediaan yang pertama kali dibeli. Dengan demikian, hanya ada persediaan yang dibebankan sebagai HPP berasal dari persediaan yang dibeli pertama kali. Metode rata-rata atau average cost. Dalam metode ini, HPP ditentukan dari biaya rata-rata per unit untuk masing-masing persediaan setiap kali pembelian dilakukan. Menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH, penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP menurut pajak hanya boleh dilakukan dengan menggunakan metode FIFO dan metode average. Pemilihan metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. Wajib pajak tidak diperkenankan menggunakan metode penilaian mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Contoh soal, perusahaan pada awal tahun 2011 mempunyai persediaan awal bahan baku sebanyak 1000 unit dengan harga satuan Rp1.000. Selama tahun 2011, perusahaan membeli bahan baku sebagai berikut, yaitu 50.000 unit, 75.000 unit, 100.000 unit, dan 125.000 unit. Dengan harga per unit adalah sebesar Rp900, Rp1.000, Rp1.100, dan Rp1.200. Selama tahun 2011, perusahaan mengeluarkan bahan baku untuk produksinya sebagai berikut, yaitu 45.000 unit, 70.000 unit, 100.000 unit, dan 30.000 unit. Besarnya bahan baku yang dipergunakan untuk proses produksi dan besarnya persediaan bahan baku akhir yang akan dicatat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Jawaban
metode FIFO. Persediaan akhir itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurang produksi, yaitu 1000 ditambah 50.000 tambah 75.000 tambah 100.000 tambah 125.000 dikurang 45.000 ditambah 70.000 tambah 100.000 dan tambah 30.000. Jadi hasilnya adalah 106.000 unit. Angka-angka yang tadi disebutkan itu sudah diketahui di dalam soal. Lalu untuk mencari persediaan akhir, 106.000 unit tadi dikali dengan 1.200, yaitu adalah harga per unit yang paling akhir tadi di dalam soal. Jadi hasilnya adalah 127.200.000 rupiah. Lalu untuk mencari persediaan awal, yaitu 1.000 unit dikali 1.000 rupiah. 1.000 unit ini adalah tadi persediaan awal bahan baku, lalu 1.000 rupiah itu harga satuannya, jadi hasilnya adalah 1 juta. Lalu untuk pembelian itu dicari dari pembelian bahan baku lalu dikali dengan harga per unitnya. Jadi tadi ada 50.000 unit dikali dengan 900 rupiah harga per unitnya, jadi 45 juta rupiah. Selanjutnya 75.000 unit dikali 1.000 rupiah, hasilnya 75 juta rupiah. Lalu 100.000 unit dikali 1.100 rupiah, hasilnya adalah 110 juta rupiah. Lalu 125.000 unit dikali 1.200 rupiah, hasilnya adalah 150 juta rupiah. Jadi di total semua itu hasilnya adalah 380 juta rupiah. Lalu untuk mencari harga pokok produksi, rumusnya adalah persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir. Persediaan awalnya tadi 1 juta, pembeliannya tadi adalah 380 juta rupiah. Lalu persediaan akhirnya tadi ada 127.200.000 rupiah. Jadi 1 juta rupiah ditambah 380 juta rupiah dikurang 127.200.000 rupiah, hasilnya sama dengan 253.800.000 rupiah. Selanjutnya metode average. Yang pertama kali ini dicari adalah persediaan awal, yaitu 1.000 unit dikali 1.000 rupiah. Yang 1.000 unit itu adalah persediaan awal bahan baku, dan 1.000 rupiah itu adalah harga satuannya, jadi hasilnya adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya pembelian ini merupakan hasil perkalian dari bahan baku yang dibeli dikali dengan harga per unitnya. Jadi situ ada 50.000 unit dikali 900 rupiah, hasilnya 45 juta rupiah. 75.000 unit dikali 1.000 rupiah, hasilnya adalah 75 juta rupiah. 100.000 unit dikali 1.100 rupiah, hasilnya adalah 110 juta rupiah. Dan 125.000 unit dikali 1.200 rupiah, hasilnya adalah 150 juta rupiah. Jadi total unit yang dibeli itu adalah 351.000 unit dengan total harganya sebesar 381 juta rupiah. Selanjutnya mencari harga per unitnya, yaitu 381 juta rupiah dibagi 351.000 unit, itu hasilnya sama dengan 1.085 rupiah per unit. Selanjutnya persediaan akhir. Persediaan akhir ini merupakan perkalian dari unit persediaan akhir yang tadi sudah dicari juga pada metode FIFO sebelumnya, lalu dikali dengan harga per unit. Jadi persediaan akhir sama dengan 106.000 unit dikali 1.085 rupiah yang merupakan harga per unit tadi. Jadi hasilnya sama dengan 115 juta 10.000 rupiah. Selanjutnya untuk mencari harga pokok produksi itu dengan cara menotalkan bahan baku yang dikeluarkan untuk produksi lalu dikali dengan harga per unit yang sudah dicari tadi. Jadi harga pokok produksi sama dengan 45.000 ditambah 70.000 tambah 100.000 tambah 30.000 lalu dikali dengan 1.085 rupiah. Jadi setelah di total itu ada 245.000 unit lalu dikali dengan 1.085 rupiah, dan hasilnya sama dengan 265.825.000 rupiah.
Pengertian beban operasional. Menurut Yusuf tahun 2011, beban operasional merupakan beban-beban yang terjadi dalam proses memperoleh pendapatan penjualan. Sedangkan menurut Islah Husman, beban operasional yaitu pengeluaran uang kas untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Beban operasional ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok dan subkelompok. Umumnya, beban operasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan ini adalah beban-beban yang terkait langsung dengan segala aktivitas toko atau aktivitas yang mendukung operasional penjualan barang dagang. Sedangkan beban administrasi merupakan beban yang dikeluarkan dalam rangka mendukung aktivitas atau urusan kantor dan operasi umum. Adapun jenis beban operasional yaitu yang pertama, beban yang boleh dikurangkan. Dalam akuntansi komersial, semua beban termasuk kerugian atau loss dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto atau net income. Untuk tujuan perpajakan, tidak semua biaya dapat dibuktikan atau dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan. Ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, beban yang dapat dikurangkan atau deductive expense ini adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Termasuk berikut ini. Yang pertama itu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Ini meliputi biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk utang, bunga, royalti, dan sewa, biaya penjualan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi penjualan yang diatur berdasarkan PMK 02/PMK 03 tahun 2010. Yang kedua ini ada penyusutan atas pengeluaran. Untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu selanjutnya ada iuran kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang D ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang E ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang F ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang G ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang H ada piutang yang senyata-nyatanya tidak dapat ditagih. Yang I ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah tahun nomor 93 tahun 2010. Yang J ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010. Yang K ini ada biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010. Sedangkan I sumbangan fasilitas pemerintah yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010. Yang M sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2010. Dan yang terakhir ada penghasilan bruto
yang dikurangi dengan biaya untuk menempatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, selain itu terdapat juga beban-beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Yang pertama yaitu ada pembentukan dana cadangan, yang kedua yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang ketiga ada harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, dan kepemilikan. Selanjutnya yang keempat, bantuan atau sumbangan, di mana termasuk zakat yang diterima oleh badan amil atau lembaga amil, zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan sumbangan keagamaan, di mana sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, contohnya seperti PT Dimdim membayar zakat 2,5% dari hartanya senilai 10 juta kepada Lazis Amanah yang pendiriannya telah disetujui oleh pemerintah, dan atas zakat tersebut diberikan tanda terima, maka untuk Lazis Amanah zakat tersebut bukanlah merupakan penghasilan, tetapi untuk PT Dimdim merupakan beban yang dapat dikurangkan. Nah, yang kelima ada biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Nah, pembebanan ini itu sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50%. Nah, seperti contoh, atas pembelian handphone oleh PT Yesia selama tahun 2010 telah dibayarkan langganan kartu Halo sebesar 7 juta, maka biaya yang boleh dibebankan adalah sebesar 50% dikali 7 juta sama dengan 3.500.000 rupiah. Yang keenam, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan, sedan atau sejenis, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian atau pemakaian bahan bakar yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Dan sama seperti nomor 5, di sini pembebanan itu sebesar 50% oleh perusahaan. Nah, yang ketujuh ada bunga pinjaman dapat dibebankan sebagian apabila rata-rata tertimbang pinjaman per bulan itu lebih besar rata-rata tertimbang deposito atau tabungan per bulan. Nah, ada yang kedelapan itu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN sepanjang dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut telah benar-benar dibayarkan dan berkenan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Yang kedua yaitu beban yang tidak diperolehkan pajak. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut. A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, selanjutnya yaitu B, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Nah, contohnya itu perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2011 itu sebesar 500 juta, di mana terdapat perjalanan pemegang saham beserta keluarganya dalam rangka rekreasi ke Australia. Atas beban perjalanan tersebut, yang dapat menjadi pengurang untuk mendapatkan PHKP adalah sebesar 200 juta, sedangkan 300 jutanya itu harus dilakukan koreksi fiskal. Atau pemupukan dana cadangan dalam PMK 81/PMK 03/2009, kecuali yang pertama, cadangan piutang tak tertagih, kedua, cadangan untuk usaha asuransi, 3, cadangan penjaminan, 4, cadangan biaya reklamasi, 5, cadangan biaya penanaman, dan 6, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan. Kemudian D, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak bersangkutan atau wajib dipotong PPh pasal 21. Dan kemudian E, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Contoh, PT Edson membebankan biaya makan di tempat kerja untuk seluruh karyawannya sebesar 300 juta rupiah, di mana 100 juta rupiah adalah biaya makan yang dilakukan di hotel, maka biaya makan yang diperbolehkan secara fiskal adalah sebesar 100 juta rupiah. Hal tersebut merupakan koreksi positif karena mengurangi beban yang akan menambah laba secara fiskal.
Kemudian F, jumlah yang melebihi kewajaran. Contoh, pertama, PT Woci membayar gaji kepada Ronron, salah satu pemegang sahamnya yang juga menjabat sebagai salah satu direktur sebesar 100 juta rupiah per bulan. Pada tingkat jabatan yang sama dan di perusahaan yang sejenis, gaji untuk direktur rata-rata hanya sebesar 70 juta rupiah. Dengan demikian, 30 juta rupiah merupakan jumlah yang melebihi kewajaran tersebut. Bukanlah merupakan biaya untuk mendapatkan PHKP. Kemudian yang kedua, PT Boki dalam gajinya terdapat pembayaran gaji untuk salah satu direkturnya dan ternyata adalah anak dari salah satu pemegang saham perusahaan tersebut sebesar 100 juta. Dari data perusahaan dan juga dibandingkan dengan data perusahaan lainnya yang sejenis bahwa gaji direktur yang wajar adalah 50 juta. Beban gaji haruslah dikoreksi fiskal 50 juta rupiah untuk mengurangi besarnya beban atau menambah penghasilan menurut pajak. Selanjutnya, G, harga yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Sebagai contoh, PT Dimjati memberikan bantuan kepada PT Matthew sebesar 100 juta rupiah karena kedua perusahaan tersebut tidak mempunyai hubungan usaha dan hubungan kepemilikan, maka untuk PT Matthew bukanlah merupakan penghasilan dan untuk PT Dimjati bukan juga merupakan biaya untuk mendapatkan PHKP. Yang selanjutnya yaitu H, pajak penghasilan. I, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang J, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang K, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contohnya, PT Margaret pada bulan Januari sampai dengan Maret 2012 telah diterbitkan surat tagihan pajak atau STP sebesar 312 juta dengan rincian 300 juta merupakan pokok PPh 25 dan 12 juta merupakan sanksi bunganya. Atas STP tersebut, baik pokok maupun sanksinya tidak diperkenankan sebagai pengurangan PHKP, tetapi pokok STP tersebut merupakan kredit pajak. Selain itu, biaya-biaya sebagai berikut juga tidak dapat dikurangkan. Yang pertama ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN barang dan atau jasa dan PPNBM sepanjang dapat dibuktikan benar telah dibayar. Yang kedua, pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya PHKP sebagaimana pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh sesuai dengan PP 94 tahun 2010. Yang ketiga ada kerugian dari pengalihan harta atau utang yang tidak memiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara objek pajak atau PP 94 tahun 2010. Yang keempat ada dalam hal pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu yang kelima, biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, sepanjang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha WP atau yang tidak dibuatkan daftar nominatif untuk dilampirkan pada SPT tahunan PPh. Yang keenam ada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan PPh bersifat final atau pengenaan pajaknya berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto dan norma perhitungan khusus sesuai dengan PP 94 tahun 2010. Yang ketujuh, biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya seperti biaya tanpa didukung bukti atau dokumen. Yang kedelapan ada PPh yang ditanggung pemberi penghasilan atau PP 94 tahun 2010. Yang kesembilan ada bunga pinjaman seluruhnya tidak dapat dibebankan apabila rata-rata tertimbang bunga pinjaman per bulan kurang dari rata-rata tertimbang deposito atau tabungan per bulan atau SE46 strip PJ.4. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kami yaitu beban pokok usaha harga pokok penjualan atau HPP diakui menggunakan pendekatan kausalitas, di mana yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. Oleh karena itu, HPP diakui pada saat persediaan itu dijual. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan.
Dalam pencatatan persediaan terdapat aturan-aturan mengenai metode yang dapat digunakan menurut perpajakan. Dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Untuk tujuan perpajakan, tidak semua biaya dapat dibuktikan atau dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan. Ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Menurut Jusuf, beban operasional merupakan beban-beban yang terjadi dalam proses memperoleh pendapatan penjualan. Nah, terdapat dua jenis beban operasional, yaitu beban yang boleh dikurangkan dan beban yang tidak boleh dikurangkan.